Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 5, terdiri dari saya Miftahul Jannah serta rekan saya Nur Jihadillah dan Rita Sarli. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi bahasa dan persepsi. Untuk yang pertama, bahasa. Bahasa sendiri berasal dari Sanskerta yang disebut basa. Adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Kemudian, kajian ilmiah yang membahas bahasa disebut ilmu linguistik. Sebagai objek kajian linguistik, bahasa memiliki dua arti dasar, yaitu sebagai sebuah konsep abstrak dan sebuah sistem linguistik yang spesifik. Contohnya, bahasa Indonesia merupakan makna bahasa sebagai sebuah sistem linguistik yang spesifik. Kemudian, hal menarik dari bahasa ialah mengalami beberapa perubahan sepanjang waktu. Kemudian, sejarah evolusinya dapat direkonstruksi ulang dan diturunkan dari leluhur-leluhur yang sama. Hal ini dikenal sebagai rumpun bahasa, yang mana perubahan atau variasi bahasa sepanjang waktu itu dipengaruhi oleh berbagai aspek lainnya. Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, serapan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Selain itu, persepsi dapat juga dimaknai dengan tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat-isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Adapun pengertian persepsi menurut beberapa ahli, yang pertama Brian Fellows, persepsi adalah proses yang memungkinkan sesuatu organisme menerima dan menganalisis informasi. Menurut Kenneth K. Sereno dan Edward M. Budeken, persepsi adalah saran memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita. Kemudian menurut Philip Gooders dan Jennifer Fowlers, persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan. Kemudian menurut Joseph E. DeVito, persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengertian persepsi merupakan suatu proses penginderaan, stimulus, dan yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu. Hubungan bahasa dan persepsi. Pada dasarnya, kita berpikir dan bertindak berdasarkan sesuatu yang telah dilihat, didengar, dirasa, dicium, dan diraba. Kelima hal inilah yang merupakan titik pangkal eksistensi kita sebagai subjek yang bernama hidup. Kelima indera tersebut tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini karena kelima indera itu merupakan sarana pertimbangan ketika pikiran akan memutuskan mengenai suatu hal. Begitu pula dengan bahasa dan persepsi, di mana bahasa muncul dari persepsi manusia terhadap suatu realita. Realita itu sendiri menjadi suatu pemikiran yang utuh tentang suatu objek sehingga membentuk bahasa. Misalnya saja saya mengatakan, gelas itu berisi air. Dalam waktu yang sama, wujud gelas dan air tersebut menampakkan keberadaannya yang nyata dengan segala kondisi yang memengaruhinya, baik itu berupa jarak, cahaya, letak, dan lain-lain.
Dengan demikian, wujud itu ada berdasarkan keberadaannya sendiri, tidak berdasarkan analogi kita. Oleh karena itu, merupakan hal yang mustahil pada saat yang sama, realita yang ada di dalam pikiran kita tersebut terbalik menjadi air itu berisi gelas. Maka dapat disimpulkan bahwa realita membutuhkan pemikiran dan begitu juga dengan pemikiran membutuhkan realita. Hal ini saling berhubungan karena persepsi merupakan bentuk dari permaknaan suatu objek yang dilihat oleh manusia hingga membentuk bahasa yang terstruktur. Begitulah hubungan bahasa dan persepsi yang membentuk menjadi bahasa dalam psikolinguistik. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.